Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 3 kelompok tani di Kutai Timur berunjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi lahan pertanian yang kini sudah berubah menjadi jalan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan jumlah beras dari produsen dengan mutu rendah bertambah. Ratusan anak-anak dari puluhan taman kanak-kanak di Samarinda mengikuti pawai dengan berbagai seragam unik. Kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Membawa spanduk bernada protes, para petani yang berasal dari 3 kelompok tani berdemonstrasi di kantor Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, dan Sekretariat Pemkab Kutai Timur di Sangatta. Dalam aksinya kali ini, pedemo meminta agar pemerintah kabupaten segera membayar lahan mereka, yakni di kawasan Jalan Kenyamukan dan Jalan Sawito Pinrang, Sangatta Utara. Dari kuasa hukum ketiga kelompok tani diketahui jika lahan milik petani yang digarap pemerintah kabupaten dan diubah menjadi jalan itu ada di 2 titik, yakni Kanal 3 dengan luasan areal 7 hektar, sedangkan di Kenyamukan luasnya mencapai 8 hektar. Ini dari Kanal 3 itu ada sekitar 7 hektar lebih. Jadi 1.700 dikalikan 45 meter, 1.700 meter kalikan 45 meter. Nah, kalau yang untuk di Kenyamukan itu 1.200 dikalikan 25 meter, ditambah lagi dengan 2.640 dikalikan 25 meter. Jadi ada sekitar 8 hektaran lah di sana posisinya. Nah, jadi posisi inilah yang mungkin menjadi poin dari kita minta. Bahwa tidak ada tumbang tindih lahan, tidak ada permasalahan. Pihak pemerintah kabupaten akan segera membentuk tim fasilitator. Mereka juga meminta agar para pemilik lahan melengkapi dokumen tanahnya untuk diserahkan kepada Dinas Pertanahan. Dasar, belum bisa dijadikan sebuah dasar. Pemerintah menyusun langkah-langkah strategis guna penyelesaian permasalahan yang diadukan tadi. Yang pertama, kita akan bentuk tim fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kutai Timur. Kita targetkan paling lama 3 hari lah ya. Nah, setelah tim terbentuk, maka masyarakat diminta untuk menyampaikan dokumen penguasaan tanah atau dokumen petunjuk lainnya kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur paling lambat 14 hari sejak rapat ini diadakan. Persoalan lahan di Kenyamukan ini sudah terjadi sejak tahun 2010. Para petani ini kehilangan lahannya setelah pemerintah kabupaten mengubahnya menjadi jalanan menuju ke pelabuhan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan petani selama ini terhalang lantaran Kepala Dinas Pertanahan dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2011. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Warga desa Sangatta Utara, Kutai Timur ini akhirnya turun ke jalan Rabu siang. Tujuan mereka ini yakni untuk menolak rencana penutupan Jalan Sawito Pinrang oleh kelompok tani. Mereka tetap bersikeras meski alasan penutupan tersebut untuk menuntut ganti rugi. Ketua RT 65 menyebut warga tidak ingin ikut campur persoalan ganti rugi tanah yang melibatkan kelompok tani dan pemerintah kabupaten ini. Mereka turun ke jalan karena menolak rencana penutupan tersebut. Alasan penolakannya karena jalan ini dibutuhkan oleh 400 keluarga serta pondok pesantren. Selesaikan berarti ada yang bilang dari awalnya.
karena adanya isu ada penutupan jalan, kami sepakat di sini menuntut jangan sampai ditutup. Terlepas adanya kisru antara kelompok tani dengan pemerintah, itu warga RT 65 tidak ada ikut campur di situ. Jadi kenapa kita kumpul di sini? Karena itu adanya isu mau ditutup. Jadi tuntutan kami di sini jangan sampai ditutup jalan. Kalau mau dibuat jalan Pak, otomatis kan luas nih. Sementara itu, kuasa hukum petani menilai rencana penutupan jalan oleh petani itu bagian dari sikap kekecewaan mereka. Terkait rencana Pemkab yang ingin menyelesaikan perkara tersebut, kuasa hukum petani menyambutnya dengan gembira dan berharap persoalan ini segera terselesaikan. Dengan adanya goodwill atau kemauan baik atau itikat baik dari pemerintah, kami memandang langkah-langkah yang disampaikan oleh pemerintah sebagai langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan ini, maka ini akan kami komunikasikan lagi kepada kelompok tani bahwa memang ada solusi yang sudah diberikan. Tetapi ketika tanpa solusi, pasti kita pada posisi kami untuk tetap menutup. Nah, karena ini sudah ada solusi ini kita hormati. Tentu dengan catatan selalu kita kawal supaya jangan lengah. Berdasarkan berita acara mediasi, Pemkab Kutim segera membentuk tim fasilitasi. Untuk mempercepat prosesnya, maka kelompok tani diminta segera menyampaikan dokumen penguasaan tanah dan dokumen penunjang lainnya ke Dinas Pertanahan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Petugas dari kantor Bea dan Cukai Samarinda ini tengah membuka sebuah paket yang diduga berisi rokok ilegal. Upaya ini tidak sia-sia. Dari dalam paket itu ditemukan paket rokok dari luar negeri. Temuan ini pun langsung dibawa ke kantor Bea dan Cukai Jalan Niaga Timur. Oleh petugas, barang bukti rokok ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan mirasnya dimusnahkan dengan cara dipecahkan botolnya. Kepala Bea Cukai Samarinda menyatakan barang yang dimusnahkan ini hasil penindakan periode Maret 2024 hingga Januari 2025. Untuk rokoknya sebanyak 1 juta batang dan mirasnya sebanyak 238.850 liter. Total nilai barang bukti tersebut mencapai 1,8 miliar rupiah. Barang-barang ini kami dapat antara lain selain operasi juga ada yang dari juga selain minuman mengandung etil alkohol juga ada rokok, dan kami dapat saat barang-barang ini kami dapat saat ada yang melalui peredaran yang operasi pasar dan juga jasa ekspedisi. Itulah kenapa tadi kami hadirkan rekan-rekan dari Tiki dan Kurir untuk melihat langsung, memastikan bahwa barang-barang yang sudah dilakukan penindakan termusnahkan di hari ini. Pihak Bea Cukai memastikan upaya pengungkapan barang ilegal ini hasil kerjasama antara Bea dan Cukai dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan peran aktif dari masyarakat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.